satu tes. Oke, ini tujuan dan ini nggak masuk. Oke, tujuan daripada perawatan ya, yaitu satu adalah memperpanjang usia aset. Nah, itu tujuan daripada perawatan. Nih ada slide, kalian bisa lihat ya, atau kalian rekam sendiri di rumah, misalnya pakai aplikasi apa gitu, boleh. Tapi bapak ini juga merekam, cuman ini hanya ada sampai 20 menit. Enggak, namanya aplikasi gratis ya. Terus menjamin keselamatan orang yang menggunakan sarana tersebut. Nah, jadi ini tujuan daripada perawatan, menghemat waktu, biaya, dan material karena peralatan terhindar dari kerusakan besar. Jadi kalau tujuan dari perawatan seperti ini, kerugian baik material maupun personil ya, bisa barang ataupun orang gitu ya, akibat kerusakan yang dapat dihindari sedini mungkin karena terjadi kerusakan dan timbul kerusakan tambahan akibat kerusakan awal dapat segera dicegah. Jadi dapat kerusakan itu dicegah ya daripada tujuan perawatan itu. Stop sharing, geser ini full screen. Oke. Terus slide berikutnya, jadi keuntungan daripada perawatan yang baik, nah yaitu berkurangnya kemungkinan terjadinya perbaikan darurat. Nanti perbaikan ada klasifikasinya juga, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, tenaga kerja pada bidang perawatan lebih efisien. Nah, ini kalau ada perencanaan, nanti ada di slide berikutnya ya, jelaskan. Kesiapan dan kehandalan dapat lebih efisien. Ini juga ada, ini masuk perencanaan nanti. Memberikan informasi kapan peralatan itu perlu diperbaiki. Ini juga termasuk persiapan ya, perencanaan. Anggaran perawatan dapat dikendalikan, ini termasuk perencanaan juga. Nanti ada dijelaskan. Ini yang jelas nih keuntungan daripada perawatan yang baik. Nah, lanjut, usaha untuk mengatasi kerusakan. Nah, di sini ada biasanya yang sering melakukan daripada antisipasi kerusakan ya. Pertama, prosesnya ini di industri ya, merancang kembali komponen yang gagal, mengganti dengan komponen yang baru atau yang lebih baik, meningkatkan prosedur perawatan preventif ya. Preventif ini terencana, sebagai contoh melakukan pelumasan sesuai dengan ketentuan. Nah, untuk mengatur kembali frekuensi dan isi daripada pekerjaan inspeksi. Masalah waktu lagi. Meninjau kembali dan merubah sistem pengoperasian mesin, misalnya dengan mengubah beberapa unit atau melatih operator dengan sistem operasi yang lebih baik, terutama pada unit khusus. Nah, ini usaha-usaha yang bisa dilakukan ya. Ada 5. Ya, merubah, merancang, mengganti, meningkatkan, meninjau kembali ya, daripada kinerja mesin itu sendiri. Nah, 3 cara untuk mengantisipasi kerusakan. Ya, beda ya kalau perawatan sama kerusakan. Kerusakan memang sudah rusak. Ini ada repair, ya, perbaikan. Ada overhaul, ya. Dia secara menyeluruh, repair tapi secara menyeluruh. Nanti overhaul pun ada dibagi lagi, tapi nanti ada penjelasan berikutnya. Replacement. Nah, ini pergantian ya, skru cadang dan sebagainya. Permasalahan, ini replacementnya beda nak. Ini seluruhnya ini, ganti mesin dengan yang baru. Jadi kalau nggak bisa diperbaiki, ya, terus nggak bisa lagi dibongkar sampai menyeluruh, terus diganti ya, replacement. Permasalahan yang paling utama dalam pengambilan keputusan overhaul dan repair ditentukan dalam hal berikut. Interval waktu antara setiap waktu overhaul. Nah, ini tingkatan ketika suatu peralatan atau mesin harus memperoleh perlakuan repair atau overhaul. Nah, ini dilihat dari jangka waktu lagi. Kalau waktunya sering rusak, rusaknya nggak sampai sehari rusak gitu, perbaikinya udah berapa puluh juta, mending di replacement ya. Nah, makanya overhaul nih dan repair itu kan dalam hal berikut seperti ini. Ini penjelasan daripada tingkatan cara mengatasi kerusakan.
Langsung memperhatikan ini interval sama tingkatan. Oke, lanjut. Cara-cara merawat mesin efisien ya. Jadi ada perawatan korektif. Nah, yang dilakukan untuk tindakan perawatan dilakukan untuk mengatasi kerusakan atau kemacetan yang terjadi berulang kali. Nah, ini dilakukan secara korektif. Jadi dia berulang kali mengantisipasi adanya kerusakan atau kemacetan. Nah, prosedur ini dapat diterapkan pada peralatan atau mesin yang sewaktu dapat rusak. Dalam kaitan ini perlu dipelajari penyebabnya, perbaikan apa yang dapat dilakukan, dan bagaimana tindakan selanjutnya untuk mencegah agar kerusakan tidak terulang lagi. Nah, ini perawatan korektif seperti itu. Ya, kerusakan atau kemacetan. Perawatan berjalan. Nah, perawatan berjalan, pekerjaan dilakukan ketika fasilitas atau peralatan dalam keadaan bekerja. Perawatan berjalan diterapkan pada peralatan-peralatan yang harus beroperasi terus dalam melayani proses produksi. Jadi dilakukan ketika mesinnya hidup. Prediktif dilakukan dengan untuk mengetahui terjadinya perubahan atau kelainan dalam kondisi fisik maupun fungsi daripada sistem peralatan. Biasanya perawatan prediktif dilakukan dengan bantuan panca indera atau alat-alat monitor yang canggih. Kalau yang ini hanya mungkin menyapu. Ini dijelaskan di slide berikutnya ya. Berjalannya seperti apa bentuknya, prediktif ini seperti apa. Ini menggunakan alat, berjalannya mungkin sekedar mengganti oli, debu dan kotoran gitu. Kalau korektif ini memang mesin dapat dilakukan harus dalam keadaan mati ya. Bedanya itu ya. Korektif berjalan sama prediktif. Kita akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, ini ada jenis perawatan yang tadi ya. Nah, ini namanya flowchart ya. Jadi flowchart ini sudah mengenai diagram ya. Diagram ini bentuknya diagram, ada yang ini kotak ya, ini kotak ada garis. Ini ada maksudnya, nggak semata-mata sebegini ya. Nah, untuk perawatan ada yang terencana, ada tidak terencana. Biasanya kalau yang tidak terencana itu sifatnya mendadak, emergency. Jadi tiba-tiba mesinnya rusak, nah itu perlu emergency. Ini masuk ke tidak terencana. Kalau terencana ya ada preventive maintenance atau PM ya, perawatan pencegahan. Ada perawatan koreksi ya. Ya, control maintenance. Nanti masuknya ada dua. Dimana kalau pencegahan ya ada inspeksi, setting, penyetaan, pelumasan dilakukan dalam keadaan running maintenance. Jadi dari mesin berjalan. Ya, boleh diinspeksi, setting, penyetaan atau pelumasan. Kalau yang shutdown, maka ini mesin dalam keadaan mati ya, shutdown maintenance. Penambahan komponen yang terkait dengan inspeksi. Jadi ada penambahan komponen. Maka mesin dilakukan dalam keadaan mati. Terus ada namanya ini CM. Nah, perawatan koreksi. Mesin memang harus dalam keadaan mati ya. Dari reparasi karena rusak dan breakdown maintenance. Jadi betul-betul mesinnya di off-kan, di breakdown. Kalau yang ini memang emergency, mesinnya udah rusak duluan ya tanpa dikehendaki. Nah, kalau terencana emang dikehendaki mau dimatikan dulu atau ini memang sudah jelas mati ya, emergency. Ya, siapapun tidak menginginkan ya ketika alat itu rusak, kan diperlukan adanya perawatan. Ini contoh sederhananya, kalau di sini Bapak ambil contoh. Jadi ada semacam limbah ya, pembuangan air. Jadi bagaimana caranya perawatannya itu mudah dan murah gitu untuk kedepannya. Nah, bagaimana caranya biar nggak mapet gitu kan kalau ada sampah dan sebagainya. Maka di sini dibuat bug control. Kalau bug control itu kalau yang pernah lihat semacam apa ya? Dia kayak apa? Kalau kalian pernah lihat wastafel. Jadi wastafel itu ada yang desainnya ketika air mengalir
sebelum masuk ke pembuangan, biasanya di wastafel itu ada semacam penyaring ya, penyaring kayak sampah apa namanya, bekas-bekas cucian piring atau nasi atau apa tulang gitu ya, yang jatuh ke pipa, dia sebenarnya masuk ke penyaringan apa namanya, di sini disebut bak kontrol. Karena tuh contoh kecilnya Bapak sebutkan yang tadi itu. Jadi dia dikumpulkan dulu, kok ini tersumbat, itu dibuka, ada yang dari atas tuh diambil langsung ditong sampah, taruh lagi. Nah seperti itulah kira-kira apa namanya perawatan sederhana daripada apa namanya limbah air. Karena kalau sempat dia macet dan sebagainya, wah sangat repot. Apalagi kalau masalah sapi tank ya, nggak ada bak kontrolnya, satu rumah bisa bau semua. Bahkan tetangga sebelah pun tercium bau apa itu, apa bau sapi tank gitu ya. Ya jangan sampai. Jadi desain harus pakai bak kontrol. Ini ada bagian maintenance, bagian-bagian maintenance ya. Nah, dibentuknya bagian maintenance dalam suatu perusahaan dengan tujuan mesin-mesin diproduksi, bangunan maupun peralatan lainnya selalu dalam keadaan siap pakai dan optimal. Ini manfaatnya. Hal ini penting untuk menjamin kelangsungan produksi, dapat membayar kembali ke modal yang telah ditanamkan. Bagian maintenance merupakan suatu kesatuan dari bagian-bagian lain yang menjalankan fungsinya masing-masing. Oke. Kepentingan terhadap maintenance. Nah, dari segi investor juga bisa untung gitu kan. Dan melindungi modal tanaman yang ditanam di perusahaan, modalnya juga pengguna sarana perusahaan gitu kan. Nah, modalnya juga bisa bahkan kembali, bahkan mendapatkan keuntungan, dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan termasuk karyawannya. Bahkan nanti kan PKL pun juga terjamin ya kelangsungan hidupnya. Nah, tugas utama maintenance ya ada clerk atau administrasi, yaitu mencatat ya, yang komponen yang masuk dan rusak diganti gitu ya. Ada lagi produksi. Ya, produksi ini dia membuat komponen yang susah dicari di pasaran, memperbaiki komponen yang rusak, menyambung komponen dan melakukan overhaul. Nah, seperti itu. Jadi overhaul ini turun mesin ya. Itu ada dibagi dua, ada overhaul major dan minor. Menyambung komponen dan sebagainya. Mengganti, ini produksi. Pekerjaan preventif maintenance, ini preventif yang terencana ya. Melakukan inspeksi harian, mingguan, melumasi ya, men-setting, melakukan running maintenance dan sebagainya. Melumasi ini, jadi kalau mesin yang pakai rantai atau ada mekaniknya yang udah haus ya, maka pakai pelumas ya, bahasa ini melumasi. Jadi biar lancar mekanik daripada mesinnya ketika berjalan. Nah, dari segi investor tadi sudah dijelaskan ya. Jadi ya modalnya selamat gitu ya, perusahaan berupa bangunan gedung industri. Keadaan baik, menjamin pengguna sarana tadi sudah menjamin kembali modal dan kelangsungan hidup perusahaan termasuk karyawan dan sebagainya. Nah, ini flowchart ya, atau diagram alir daripada perawatan sendiri. Ya, jadi maintenance itu ada PM, perbaiki, ya, implementasinya ya ada inspeksi, ada perusahaan kecil, perusahaan menekar dan bongkar total, mesin, manfaatnya apa, menuju umur mesin yang lebih lama gitu kan. Investasi pabrik. Nah, jadi pabrik bisa berinvestasi ya. Nah, jadi nanti kalau dilakukan pengembaliannya nanti bagaimana gitu kan. Maka ini perlu dilakukan siklus daripada maintenance. Istilah penting dalam maintenance. Nah, jadi istilah maintenance itu adalah pekerjaan dilakukan untuk menjaga atau memperbaiki, ini kurang lebih bahasanya sama nih, agar tetap dalam keadaan dapat diterima menurut standar ya. Dan ada tingkat biaya yang wajar. Nah, biayanya juga harus wajar. Preventive maintenance, suatu pekerjaan ini tunjukkan untuk memperbaiki suatu fasilitas untuk dapat mencapai standar yang dipersyaratkan. Nah, ini bedanya PM sama maintenance ya, biasa.
Ditinjau dari segi kepentingan masyarakat diharapkan menjamin kontinuitas ya tersedianya produk yang bersangkutan di masyarakat luas. Nah, jadi masyarakat itu sangat butuh produk itu gitu dan selalu ada ya produknya itu. Membantu menjamin peningkatan devisa negara. Ya kalau produksi ya jelas menambah devisa ya, karena kalau laku dijual maka diperoleh keuntungan. Ya warga negara sekitarnya itu terjamin kelangsungan hidup gitu ya. Terus perusahaannya juga bayar pajak ke negara gitu ya, maka devisanya juga bertambah. Nggak butuh bantuan negara luar ya, sehingga bahkan negara luar itu yang butuh mereka, sehingga mereka bisa meningkatkan banyak pemasukan negara, mampu bersaing dengan produk luar negeri. Nah, ini masyarakat menginginkan yang seperti ini ya kalau bisa. Jadi produksi daripada maintenance itu, ini yang masyarakat inginkan ya. Ada 3 faktor ini. Nah, kalau untuk karyawan sendiri apa? Ya pasti kelangsungan hidupnya terjamin. Nah, keselamatannya juga iya kan. Kalau nggak ada maintenance, tiba-tiba mesinnya berlistrik gitu ya, kesetrum karyawannya atau meledak, ya itu ya memang sangat perlu menimbulkan rasa bangga bila bekerja pada perusahaan yang sangat terpelihara keadaannya karena jasa maintenance seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ada 3 dasar utama dalam maintenance. Nah, tadi sudah dijelaskan, ini cuma penjabarannya aja. Yang tadi yang sederhana ya, pekerjaan utama mendasar adalah membersihkan daripada mesin ya, dari debunya, dari kotoran. Nah, karena akan menjadi proses kondensasi dari uap air yang berada di udara. Nah, ini kenapa bisa jadi seperti ini? Akan menjadi proses kondensasi dari uap air yang berada di udara. Ya karena mesin itu dia panas ya. Dia saking panasnya sekitar bagian mesin itu bisa ya selain kotor juga ada uap air. Nah, itu harus dibersihkan itu ya. Mungkin dari kekaratan dan kotoran sebagainya nggak nyaman buat karyawannya. Ini masih pekerjaan dasar. Nah, memeriksa bagian-bagian peralatan yang dianggap perlu. Mungkin sensornya kah yang bergeser dan sebagainya gitu. Jadi perlu di maintenance. Pekerjaan yang selanjutnya adalah perbaiki bila terdapat kerusakan-kerusakan bagian instalasi. Nah, ini ada agak berat. Nah, ini tadi juga sama ya, cuma ini dalam bahasa Inggris. Ada yang terencana sama emergency ya, unplanned. Jadi ada preventif ya, terencana, ada correction, ini ada shutdown, breakdown, sama ini overhaul, ini sama. Cuma ini yang minor turun mesin dicek lagi. Kalau yang major ini udah turun mesin dan harus mengganti sku cadang mesin. Untuk yang bagian overhaul, kerusakan mesin diakibatkan turunnya mesin ya, sampai ke biasanya di bagian piston untuk bagian overhaul. Jadi sudah parah, memang dongkraknya tuh nggak bisa lagi pembangkitnya. Nah, ini ada membersihkan, inspeksi, pekerjaan ringan dilakukan pada saat running ya. Nah, ini yang terencana ini juga sama, mencegah kerusakan. Nah, keberhasilan program terencana ini juga sama keuntungannya ya. Meminimkan waktu berhentinya mesin, dapat meningkatkan mutu. Kenapa meminimkan berhenti bermesin ya? Karena kalau sempat rusak, mesinnya berhentinya dalam waktu lama, produksinya juga lama gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini kerugian. Tadi kerugiannya apa? Nah, biaya tambahan untuk karyawan. Tapi kan manfaatnya juga ada tadi ya. Pemborosan suku cadang ya, nggak apa-apa kalau mesinnya yang rusak, suku cadangnya yang rusak diganti gitu. Running maintenance ini ketika dilakukan dalam keadaan bekerja.
masih sama corrective maintenance. Nah, apa sebab terjadi kerusakan, entah sensornya geser gitu kan, atau apa namanya pisaunya nggak tajam lagi dan sebagainya, ini bagian corrective maintenance. Nah, tindak-tindakan untuk mencegah kerusakan yang serupa perlu dipakai sebagai pilihan alternatif. Ini juga sama tahapan-tahapan tadi ya. Nanti desain konstruksi ini juga sama keuntungannya. Corrective maintenance ya biaya sedikit, staff sedikit. Kerugiannya peningkatan biaya peralatan akibat downtime yang tidak terencanakan, penggunaan sumber daya staff tidak efisien. Nah, ini maksudnya kalau corrective maintenance ini memang apa namanya staffnya sedikit, tapi apa namanya karena staff sedikit perencanaan biayanya jadi downtime tidak terencanakan ya. Mau apa namanya memegang mesin yang sangat banyak jadi tidak terencana karena jumlah staffnya sedikit, tapi ya keuntungannya juga ada, keuntungannya biaya sedikit dan staff sedikit. Jadi ada juga tentang correction maintenance ya. Nah ya, kalau ini tadi apa namanya untuk yang plan maintenance dia sifatnya banyak ya. Dia suku ini beda prespek ya. Jadi di bagiannya ada dua, bedanya kalau yang running dilakukan running, kalau korektif ini dia harus apa namanya mesinnya benar-benar berhenti ya, karena dicek gitu apa namanya sering mesinnya berhenti ya. Makanya peralatannya downtime, sumber daya staff yang tidak efisien ya. Ini kurang pas juga yang untuk penggunaan sumber daya staff yang tidak efisien. Lanjut aja ya, ini diabaikan aja yang ini, penggunaan sumber daya staff yang tidak efisien. Nah, ini tentang shutdown sama maintenance. Nah, dijelaskan di sini tadi ya. Ya, pemeliharaan yang didasarkan pada fungsi waktu juga, tapi skalanya bukan peralatan tapi skala unit. Nah, memang unitnya kita lihat di bawahnya. Breakdown maintenance adalah kegiatan pemeliharaan dan perawatan dilakukan setelah terjadinya suatu kerusakan atau kelainan pada fasilitas maupun peralatan sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik dan benar. Nah, jadi kalau yang ini memang mesinnya dalam keadaan rusak, jadi di breakdown. Kalau shutdown ini masih dalam kendali maintenance ya, di fungsi waktu. Jadi kalau breakdown ini memang mesinnya sudah dalam keadaan rusak. Kelainan pada fasilitas yaitu dan kelainan daripada peralatan mesin itu sendiri, mesin yang baik dan benar. Perbedaannya shutdown sama breakdown ya. Nah, ini dijelasin lagi ya, yang tidak terencana emergency. Kita kan belum menjelaskan ya. Kegiatan perawatan mesin yang memerlukan penanggulangan yang bersifat darurat agar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Apabila dalam perawatan ini tidak diperhatikan, maka dikhawatirkan mengakibatkan kerusakan mesin yang lebih parah. Nah, ini bedanya daripada yang tidak direncanakan. Jadi ada juga yang emergency sifatnya. Untuk klasifikasi mengenai maintenance ya. Nah, di sini ada skala prioritas ya daripada maintenance sendiri ya di lapangan. Nah, di mana di sini ada manager maintenance. Nah, ini juga sama ya, sebelah kanan sama. Nah, terus ini ada manajernya, ada datanya, dan ini datanya diperhatikan lanjut. Nah, ini semuanya dilaporkan melalui manajer produksi ya. Surat perbaikannya masuk, maka rencana tindak lanjutnya seperti apa. Nah, ini diusulkan terus ke manajer ya. Nanti masuk ke engineer dan maintenance. Kalau maintenance dia masuk ke sini ya.
usulan tindakan penyelesaiannya seperti apa. Ini juga usulan tindakan penyelesaian seperti apa. Nah, nanti di sini juga berupa laporan itu sendiri ya dari maintenance. Ada kerusakan dan analisa, ada penanggulangannya. Sama bahasanya usulan tindakan penyelesaian. Oke, itu sekian daripada untuk materi saat ini. Kalau untuk silakan kalau ada yang bertanya ya Bapak persilahkan kalian untuk bertanya. Waduh, terlambat nih Joshua. Dengan hot screen. Oke, silakan. Kalau ada yang bertanya, hidupkan mic-nya ya. Silakan bertanya atau melalui chat, boleh. Bapak persilahkan. 5 menit ya. Ini rekamannya sudah 26 menit, udah lewat ya. Coba kita tes sampai seberapa itu. Kadang kemarin cuma sampai 20 menit aja. Oke, ada pertanyaan dari teman kamu Rizik ya. Pak mau nanya, untuk praktek P3M apa kita memakai barang-barang rusak atau perbaikannya atau bagaimana? Nah, ya. Jadi pertanyaannya benar dua-duanya ya. Jadi memakai barang rusak juga iya, memakai barang yang baik juga iya. Ya. Tapi nanti Bapak pastikan ya. Barang-barang apa yang perlu kita adakan perawatan. Kalau Bapak sih senangnya barang-barang rusak ya kita recycle ya. Jadi kita recycle lagi barang-barang rusak itu menjadi bermanfaat. Nah, itu yang P3M. Sesungguhnya untuk Bapak. Atau perawatan yang lainnya ya, yang ringan-ringan dulu. Dia termasuk membersihkan mesin dari kotoran tadi kan ada kan, terus ada melumas dan sebagainya ya. Tapi nggak perlu langsung Bapak praktek jadi agak kaget nanti ya P3M itu ngapain Pak. Kan ya Bapak adakan teori dulu biar nggak terlalu kaget. Oke, silakan ya bertanya gini Bapak anggap cukup aktif ya. Karena nanti ada sesinya juga, sesi-sesi. Oke, masih ada waktu ya. Bapak sediakan 5 menit lagi. Ya, silakan bertanya. Kapan kita sekolah beneran? Dari Anissa Ica ya. Sekolah beneran bisa jadi besok ya. Besok masih ada kan? Atau minggu depan ya. Ya, bisa jadi besok atau minggu depan. Bapak sih maunya besok ya, tapi melihat kondisi yang kemarin ada Pak Kabid datang ya, nggak tahu hari ini agak sepi, biasanya agak rame ya, mungkin ada semacam batasan-batasan lah yang harus kita jaga. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, dari pemerintah memang infonya masih daring. Dan sekali lagi kebijakan sekolah yang bisa Bapak dengar ya dari kurikulum Pak Ade untuk C2 C3 itu sebenarnya dilarang untuk sekolah, tapi kebijakan sekolah ya C2 dan C3 itu karena sifatnya praktek, akhirnya sekolah minta negosiasi ya sama Dinas Pendidikan, jadi akhirnya dibolehkan. Suratnya ada atau enggak Bapak belum baca, tapi dari kurikulum sendiri bilang bisa, tapi ya cuma separuh kelas, dan protokol Covid-nya dipakai atau digunakan.
seperti itu. Jadi untuk C2 C3 tetap, karena praktek ya bahasanya beda dengan SMA dan lainnya, harus ada sesuatu yang dipraktekkan. Oke, ada lagi dari Anissa ya, sama dari Heria sekalian, dari Heria ya, itu dari Bagas. Contoh dari praktek P3M apa Pak? Kita ngapain? Ya perbaikan. Sederhananya ya karena mungkin kalau Bapak nanti jatuhnya perawatan PLC ya, agak tinggi itu, atau apa namanya kipas ya, kipas kita bersihkan, kita bongkar. Nah bersih itu maintenance juga ya, lap meja dan sebagainya yang berdebu. Terus apa namanya recycle ya, barang-barang yang rusak gimana caranya bisa kita perbaiki ya, termasuk yang punya di rumah ada rusak gitu ya dan nggak pakai ya, boleh dibawa, nanti kita maintenance barang-barang seperti itu. Sementara Bapak belum terlalu ada gambaran untuk P3M praktek, kan ya Bapak lagi nyusun apa namanya, kalau ada masukan boleh apa namanya untuk P3M sendiri. Jadi kalau udah Bapak atur, nanti ya kalau minta ke sekolah ya segera datang. Jadi kita praktek separuh per sesi ya, gantian. Oke, masih 2 menit lagi ya, boleh bertanya. Ini materinya nanti Bapak upload juga. Oh, winner telah keluar, masih 2 menit lagi. Mungkin ada lagi P3M mesin, biar P3M mesin Pak. Wow, ke mesin ya. Ya boleh aja nak, tapi ya sebatas apa namanya, paling nantilah Bapak coba nego apa namanya sama, mungkin masuk lagi binar ya, nego sama Pak siapa namanya, Pak Imam ya. Jadi sedikit Bapak kenalkan mengenai perawatan mesin-mesin di sana. Kemarin juga pernah sih sampai mengoperasikan, jadi kalian juga mungkin cukup tahu lah cara menggunakan, minimal perawatan dan cara menggunakan ya, karena sebagai maintenance itu juga harus tahu kalian cara kamu harus tahu juga cara perawatannya ya, dari segi memakainya. Oke, 1 menit lagi. Apalagi Pak? Meja Pak, kipas terlalu sih. Tanya Pak, perawatan prediktif tadi kan dilakukan acara bantuan panca indera canggih. Bisa dijelaskan Pak dari Sulastri ya? Prediktif tadi kan dilakukan acara bantuan panca indera canggih, bisa sekali. Ya, ini perbedaan prediktif sama preventif ya. Jadi kalau prediktif itu ya menggunakan alat, kalau kalau preventif itu ya tadi yang ringan-ringan, ada debu dibersihkan gitu kan dan sebagainya. Yaitu ya Sulastri ya. Kalau menggunakan alat tentunya ya menggunakan misalnya nanti multimeter misalnya, atau apa namanya ampermeter, kenapa harusnya jatuh gitu ya. Jadi pakai alat prediktif. Kalau yang preventif sekedar membersihkan ya. Dan mesin itu dalam keadaan berjalan. Nanti materinya Bapak upload lagi biar apa namanya bisa lihat rekaman sebelumnya. Ada lagi apa lagi nih? Pak Sulas mau nanya Pak, tadi Bapak nggak lihat di sini bertanya Pak. Oh udah ini udah terjawab ya, jelaskan Pak. Oke, waktunya habis. Ya untuk yang mau bertanya boleh ya nanti ya, lanjut di forum Google Classroom boleh, ataupun melalui YouTube yang nanti Bapak share setelah Bapak edit. Oke, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bila cukup daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah boleh live ya, silahkan. Ya, makasih Pak. Yuk sama-sama. Ya, makasih bantuan Pak. Assalamualaikum. Yuk sama-sama. Nah. Suara Pak. Assalamualaikum. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.